Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardina Priastira Gita Cahyani. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok tentang pemasaran produk. Kali ini saya akan mengambil produk bayam. Deskripsi produk. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Karena kesuburan tanah yang tinggi ini dapat menyebabkan banyak tanaman dan sayuran dapat tumbuh subur di negara ini. Salah satunya bayam. Tanaman kaya manfaat ini dapat tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Mudahnya mendapatkan sayuran bayam membuat bayam banyak diolah menjadi bahan makanan. Bisa itu lauk pauk atau mungkin dijadikan camilan. Kandungan vitamin dan mineral dalam bayam baik untuk kesehatan tubuh. Salah satunya, bayam dapat menurunkan resiko anemia, meningkatkan sel darah, dan mengurangi resiko stroke. Namun kebanyakan masyarakat di Indonesia kurang suka dengan lauk pauk atau mungkin sayur bayam. Melihat keadaan ini, maka saya berinovasi untuk menjadikan bayam menjadi olahan yang sedikit berbeda dari biasanya. Saya akan menjadikan bayam sebagai keripik bayam. Rasa keripik yang gurih dan renyah masih menjadi primadona bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Agnes Agustina dari 12 AKL 2 nomor absen 3. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya di sini akan membacakan tentang analisis SWOT. 1. Strength, kekuatan. Harganya cukup terjangkau sehingga menjangkau seluruh kalangan masyarakat. 2. Kualitasnya sangat terjamin karena dalam proses produksinya lebih mengutamakan kesehatan dan kebersihannya. 3. Keripik bayam memiliki rasa yang khas. 4. Keripik bayam merupakan olahan makanan yang praktis dan sehat. 2. Weakness, kekurangan. 1. Bahan baku keripik bayam mudah rusak jika penyimpanannya kurang tepat atau ditumpuk. 2. Keripik bayam tidak tahan lama. 3. Opportunity atau peluang. 1. Kondisi masyarakat yang konsumtif memudahkan saya untuk memasarkan produk yang saya jual. 2. Banyak diminati oleh kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. 3. Munculnya pecinta sayuran dan keripik. 4. Threats atau ancaman. 1. Jumlah kompetitor yang terus meningkat. 2. Munculnya produk baru yang kualitasnya lebih unggul. 3. Kenaikan harga bahan baku karena jumlah semakin terbatas. Analisis 4P. 1. Produk. Dalam produk ada 3, yaitu brand. Brand yang kita ambil adalah keripik bayam. Yang kedua, quality, tanpa bahan pengawet buatan. Yang ketiga adalah packing, plastik kemasan. 2. Price. Mulai dari small harga 3.000, medium harga 7.000, dan large harga 12.000. 3. Promotion. Untuk promosi kita menggunakan face to face, dari mulut ke mulut. 4. Place, dititipkan di toko-toko dan online.
Baiklah, kembali lagi dengan saya Ardina Priasira Gita Cahyani. Jika tadi saya menjelaskan tentang pendahuluan keripik bayam, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang target pasar. Target pasar sendiri itu ada beberapa, namun kali ini saya akan mengambil segmen pasar. Segmen pasar sendiri itu ada 3. Yang pertama, segmen geografis, yang kedua segmen demografis, dan yang ketiga faktor perilaku. Apa saja penjelasannya akan saya utarakan. Yang pertama, segmen geografis. Segmen geografis yaitu dengan mendirikan usaha di tempat yang strategis. Misal kalau untuk pemasaran keripik bayam, saya akan memilih tempat, kita bisa memilih tempat di tempat pariwisata yang ramai dikunjungi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan yang kedua, bisa dipasarkan di pasar-pasar terdekat atau ruko sekitar kita, dititipkan. Dan bisa juga jika kebetulan ada expo atau 17-an atau mungkin ada pasar malam, kita bisa menjualnya di situ karena banyak sekali orang yang berkunjung. Yang kedua, segmen demografi. Segmen demografi terdapat rasio yang hampir sama antara pelanggan kalangan menengah atas dan menengah ke bawah. Yang ketiga, faktor perilaku. Kita bisa menerapkan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan atau bisa kita sebut juga pelayanan prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tias dari kelas 12 AKL 2 nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama adalah masalah dan kesempatan. Permasalahan yang pertama yaitu bahan baku keripik bayam yang mudah rusak jika penyimpanannya dilakukan sembarangan atau ditumpuk. 2. Keripik bayam tidak tahan lama. 3. Penjualan tidak selalu stabil. Kesempatan atau pemecahan dalam permasalahan. Pertama, bahan baku atau bayam yang dibeli harus fresh dan langsung diolah. Yang kedua, memilih kemasan yang food grade. Dan yang ketiga adalah memperbanyak promosi dan mengevaluasi strategi pemasaran. Yang kemudian saya bahas adalah sasaran pemasaran dan juga tujuan. Pertama, sasaran pemasaran. Berdasarkan pengamatan yang pernah dilakukan bahwa keripik bayam ini lebih diminati oleh kalangan menengah ke bawah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kalangan dari masyarakat ekonomi menengah ke atas juga menggemari produk tersebut. Kemudian tujuan dari pemasaran. Pertama, dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Yang kedua, menarik perhatian konsumen dan membuat laba atau keuntungan. Yang ketiga, menciptakan citra merek, mengubah citra tersebut dan membuat orang tertarik pada apa yang kami jual. Yang terakhir adalah strategi pemasaran. 1. Selalu konsisten dalam melakukan perencanaan. 2. Menyasar target pasar. 3. Menghitung anggaran dengan akurat. 4. Menentukan marketing mix. 5. Menggunakan website untuk memasarkan produk. 6. Melakukan branding dengan baik. 7. Promosi dan iklan. 8. Customer Relationship Management. 9. Menerapkan mobile marketing. Yang ke-10 adalah email marketing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.